Ada kerjaan nggak? Woi. Aku emang butuh kerjaan, tapi nggak butuh kamu. Kamu bukan tipe aku. Bagus. Aduh. Vina mau ngomong. Masalah Didan lagi? Kan aku udah bilang, ya udah kalau kamu misalkan ada perasaan sama Didan, itu serang aja walaupun dia kakak ipar kamu. Mas Didan yakin mau keluar dari rumah ini? Keputusan aku udah bulat, Vin. Aku harus pergi. Aku minta maaf ya. Selama ini kalau ada salah sama kamu. Aku harus pergi dari rumah ini karena aku pengen menghilangkan masa lalu aku dengan Adel. Tapi kan nggak gini juga caranya, Mas. Mas Didan nggak perlu pindah rumah. Mas Didan bisa tetap di sini kok. Kalau aku tetap di sini, Vin, aku tetap ngelihat suasana yang dulunya sama Adel ketika dia masih ada. Aku makin gak bisa lupa. Aku makin gak bisa buka lembaran baru. Iya. Vina paham posisi Mas Didan. Tapi kalau Mas Didan terus-terusan berusaha untuk ngelupain Kak Adel, itu juga bikin beban tersendiri buat kehidupan Mas Didan. Mas Didan bisa kok menetap di sini tanpa memikirkan Kak Adel lagi. Vin, Adel udah lama meninggal. Dan aku pengen pergi ke kota untuk cari kerjaan. Di sini ada tabungan. Mungkin nominalnya nggak banyak, tapi cukup untuk kehidupan kamu kok. Mas, Kamu ambil ya. Ini tabungan aku sama Adel dulu. Mas, tapi Vina nggak butuh ini, Mas. Vina butuh Mas Didan di sini. Mas Didan harus tetap ada di rumah ini. Aku nggak bisa, Vin. Aku juga udah bilang berkali-kali sama kamu. Jaga diri kamu baik-baik ya di sini. Kamu bisa mandiri kok. Aku yakin. Mas, asal Mas Didan tahu, Vina siap kok jadi penggantinya Kak Adel buat Mas Didan. Maksud kamu? Kita bisa nikah kan, Mas? Mas Didan bisa ngelupain Kak Adel dengan berhubungan sama aku. Vin, Adel itu meninggal karena sakit. Jadi aku nggak tega. Kalau aku masih berhubungan sama apapun tentang Adel, aku makin nggak bisa lupain dia. Tapi jujur aja, Mas, Vina keberatan banget Mas Didan jauh dari Vina. Kamu harus terima. Maaf ya. Ada cara lain kan, Mas, buat ngelupain Kak Adel. Vina mohon, Mas, jangan tinggalin Vina sendirian di sini. Aku doain juga. Semoga kamu cepat dapetin jodoh ya. Mas, tapi Vina... Vin, semua itu cuma butuh waktu. Oke. Assalamualaikum. Vina maunya sama Mas Didan.
Mas. Iya udah Vina ikut Mas Didan. Kamu harus tetap di sini. Kamu ini guru ngaji. Terus anak-anak kampung sini mau ditinggal sama kamu. Tapi Mas, Vina beneran nggak bisa jauh dari Mas Didan. Anak-anak kampung sini yang nggak bisa jauh dari kamu. Mas. Waalaikumsalam. Mas Erik, Vin. Kenapa mukanya ditekuk itu? Mas Erik udah mau kerja. Iya, bentar lagi kerja, soalnya kan perjalanan jauh, Vin. Kalau langsung rapi-rapi dari rumah, bawaannya nyampe situ gerah. Jadi pakai kayak gini, saya ambil tas, langsung berangkat. Kenapa? Vina mau ngomong. Masalah Didan lagi. Karena gue udah bilang, ya udah kalau kamu misalkan ada perasaan sama Didan, itu terus terang aja, walaupun dia kakak ipar kamu. Sudah Mas, Kapan yang bilang? tadi. Terus Kok kamu nggak konfirmasi sama aku dulu kalau mau bilang? Ya setidaknya aku ngomong dulu sama Didan. Mas Didan keburu pergi Mas, makanya ini Pergi? dadakan. Loh, dia pergi untuk selamanya gitu? Mas Didan mau kerja keluar kota. Dia benar-benar mau ninggalin rumah ini. Vina benar-benar sendirian di sini Mas. Vina udah ngomong sama Mas Didan kalau Vina tuh nggak bisa jauh sama Mas Didan, tapi Mas Didan tetap kekeh mau pergi Mas. Alasannya dia pergi mungkin ya patut kamu dengar juga kenapa dia mau pergi, ya takut mungkin karena dia udah Adel udah nggak ada. Iya. Satu di situ, yang kedua kan kalau tinggal satu rumah sama kamu kan mungkin kesannya juga nggak enak, Vin. Ya walaupun rumah kamu sama rumah Didan sama Adel tuh berdempetan. Tapi gimana Vina Mas? Vina nggak bisa kalau nggak ada Mas Didan. Vina nggak bisa jauh sama Mas Didan. Kamu udah terus terang. Udah Mas, udah terus terang kalau Vina itu sanggup buat gantiin posisinya Kak Adel, tapi Mas Didan nggak mau. Sepertinya Mas Didan masih sayang sama Kak Adel, masih inget sama Kak Adel. Ya mungkin alasannya itu juga kan, kalau dia mau menjalanin hubungan atau nikah sama kamu ya justru Adel nggak akan hilang dari bayang-bayangannya Didan. Maksudnya Didan nggak pernah lupa gitu. Ya udah, itu kan sudah keputusan Didan dan kamu juga udah terus terang kan tentang perasaan kamu. Ya kamu harus terimalah. Masa kamu mau memaksakan perasaanmu untuk Didan sedangkan Didan juga nggak mau. Terus gimana menurut Mas Erik? Vina harus apa ke depannya Mas? Vina nggak bisa apa-apa tanpa Mas Didan. Iya, kalau aku sih masrahkan sama yang di atas aja. Kalau memang bener Didan itu jodoh kamu dan memang buat kamu, ya pasti akan kembali. Yang penting kamu kan udah mengutarakan perasaan kamu tentang kalau kamu suka sama Didan. Yang terpenting itu aja sih. Entah kedepannya seperti apa, ya kita kan nggak ada yang tahu. Mas Didan benar-benar gak mau sama Vina. Vina sedih banget. Iya, mungkin karena itu, Vin. Kamu kan adiknya Adel. Kalau misalkan Didan nikah sama kamu, otomatis dia kan masih tetap di sini dan bayang-bayang Adel tuh mungkin masih tetap cekat di. Tapi niat Vina kan baik ke Mas Didan, Mas Erik. Vina Gas. tuh pengen Mas Didan ngelupain Kak Adel gitu loh. Makanya Vina sanggup buat gantiin posisi Kak Adel. Ya nggak semua niatan baik itu bisa diterima dengan baik juga sama orang kan. Iya paham niatan kamu memang baik. Ya udah, aku udah agak siangan nih, aku juga harus naik kendaraan umum. Aku berangkat kerja ya. Ya udah, kamu sabar aja. Ya Vin ya. Iya, hati-hati Mas. Nasibku gini-gini banget ya. Mana Mas Didan udah pergi ninggalin aku.
Jadi Pak Broto minta Mbak Vivi untuk segera masuk di perusahaan dan menyesuaikan diri sama pekerjaan yang sudah ada. Iya Mas, aku juga baru nyelesain studi kan. Saya yakin Mbak Vivi bakal cepat untuk beradaptasi di perusahaan kita. Ya sedikit banyak udah paham sih, cuma tinggal belajar gimana caranya nanti harus ketemu orang, harus nego sama orang. Saya yakin Mbak Vivi bakal gampang sekali untuk ke arah sana karena memang sebelumnya Mbak Vivi kan udah jadi influencer, sudah banyak berkomunikasi di depan kamera, dan saya di sini dipercaya untuk, maaf sekali lagi saya bukan mau ngajari Mbak Vivi, tapi ayo kita sharing bareng gimana tentang perusahaan ini. Nggak apa-apa lagi. Kalau aku nggak paham, ya tinggal dikasih tahu. Nggak usah takut karena aku anak papa, terus Mas Ferry malah sungkan. Enggak lah, saya akan bersikap ya gimana lagi yang kita sebagai teman. Oke, Papa udah banyak cerita kalau Mas Ferry kinerjanya oke banget, terus relasinya juga banyak. Setiap ngadepin masalah selalu punya solusi yang tepat dan cepat. Ya, itu yang kita selalu terapkan di perusahaan kita. Gak hanya saya, teman-teman yang lain juga kita ajari untuk seperti itu. Karena gimana pun dalam sebuah manajemen itu pasti ada problem, entah itu internal atau eksternal. Jadi kita harus bisa tanggap dan cepat untuk menyelesaikan semuanya. Kalau kita nggak paham situasi, yang ada panik, bakal gagal proyeknya. Cuma Papa bilang, Mas Ferry selalu menyelesaikan proyek dengan baik. Nggak pernah ngecewain Papa katanya. Ya, karena kayak gitu sebagai loyalitas kerja saya diterima di sini juga saya pasti dibutuhkan untuk hal yang lebih baik ya. Pasti. Dan saya juga sekarang butuh Mas Ferry untuk ngajarin saya biar saya bisa sehebat Mas Ferry. Nggak ada yang hebat, kita sama-sama belajar kok. Ayo kita sharing bareng apa yang didapat Mbak Vivi di kuliah sana bisa sharing ke saya juga. Mungkin ada hal-hal yang nggak saya paham. Oke, aman kok. Yang penting Mas Ferry jangan sungkan. Aman. Saya sudah bisa beradaptasi dengan ini semua. By the way, Mbak Vivi udah punya calon. Nggak kepikiran ke situ. Kalau boleh aku saranin sih, karena untuk wanita nih, semakin tinggi dia karirnya, semakin sulit untuk mendapatkan laki-laki. Dalam artian mungkin sudut pandang mereka ngelihat Mbak Vivi udah up banget gitu kan. Saya mah cuma perempuan biasa, yang hebat itu Papa. Ya udah, makasih banyak ya Mas Fer. Kita ketemu lagi besok. Oke, baik. Yaudah, saya balik ke ruangan dulu. Ya, aku masih mau jalan-jalan deket sini. Oke, saya ngantar sampai sini aja ya Mbak Vivi. Oke, makasih ya Mas. Sama-sama. Senang banget akhirnya bisa pulang lagi dan stay di sini. Sayang, Sayang, Aku tahu kamu di sini. Gus, kita tuh udah putus ya. Jadi stop panggil aku sayang. Aku pengen balik sama kamu. Balik. Aku minta maaf atas kesalahan aku yang aku perbuat. Kita Lagian itu udah lama banget putus dan aku nggak pernah ada niatan untuk balik sama kamu. Kamu bukti kalau aku sayang sama kamu. 1 tahun, aku nggak bisa ngelupain kamu. Sampai sekarang aku ngajak balikin karena aku sayang sama kamu. Bodoh. Kau pikir aku nggak tahu niat kamu apa? Maksud kamu? Alah, nggak usah sok bego deh. Kamu pikir? Kenapa? Kalau dia udah nggak nguntungin kamu, terus kamu tiba-tiba sekarang mau minta balik sama aku. Setahun itu udah basi banget buat aku. Nggak penting. Kamu salah paham. Kamu salah paham. Kamu lalu nggak mau dengerin apa penjelasan aku. Nggak butuh. Nggak penting. Bahkan aku nggak pernah nganggep kalau kita dulu pernah ada hubungan. Kita jalan 2 bulan tuh kayak nggak ada apa-apanya. Kamu manfaatin aku dari awal. Aku nggak pernah kayak gitu.
ternyata dari dulu kamu gak sayang sama aku. Nggak pernah. Gak usah nutupi gengsi kamu untuk bilang sayang sama aku. Yang ada aku nyesel dulu nerima kamu. Aku pikir kamu baik. Ternyata apa? Cuma pencitraan doang. Gak usah macem-macem deh. Aku udah capek urusan sama kamu. Kamu ngapain sih deket-deket aku lagi? Lagi kenapa sih? Hah? Aku sayang sama kamu. Kalau aku nggak sayang sama kamu, nggak mungkin aku selama 1 tahun jadi kamu kayak gini. Kamu sayang sama duit papa aku kan? Karena tahu aku anak siapa. Hah? Iya. Kamu pikir aku cuma matre? Masih nanya lagi. Bukannya emang iya? Bangun. Enggak, kamu tuh apa-apaan sih? Kamu benar-benar dijaga ya? Kurang ajar. Siapa? Hah? Coba urusan saya. Saya emang gak kenal sama kamu. Tapi saya nggak suka ada cowok kasar sama cewek. Dia pacar saya, urusan saya. Bukan. Kita udah lama putus. Aku tahu kamu sayang sama aku. Tapi aku minta tolong sama kamu, jaga mulut kamu. Kita udah nggak ada apa-apa, udah lama. Gak usah nutupin deh, gak usah gengsi. Kalau kamu bilang sayang sama aku. Udah mantan kan? Ya udah, ngapain kamu masih ganggu dia? Orang ajar banget. Apa? Mau cari ribut? Vi, Dia malah pergi. semua gara-gara kamu ya. Gembel ikut campur. Pegang tangan saya lagi. Gembel? Kok bilang saya gembel? Ya, gembel. Penampilan sih oke. Kamu bilang saya gembel gak apa-apa. Tapi kalah tampang. Kalau tampan tapi gak punya duit. Mau mana? Kenapa? Kok usah pegang? Mau nyusulin dia lagi? Gak usah susulin dia. Mau ngapain? Terserah saya. Jangan pernah ikut campur urusan saya. Bisa habis kamu. Kok mau hanya kehilangan nyawa demi melindungi cewek kayak gitu? Kehilangan nyawa kamu bilang? Ya? Emang kamu bisa membunuh aku? Hal apapun, hal besar aku bisa lakuin. Apalagi cuma sampah kayak kamu. Kamu gak sadar kalau kamu yang sampah? Harusnya cowok itu melindungi cewek, bukan malah kasar sama cewek. Orang yang sampah itu orang yang punya duit. Itu baru benar sampah. Tapi kalau aku, sorry, aku bukan sampah karena punya duit. Tapi yang lebih sampah, orang yang gak punya etika, orang yang gak punya malu. Itu zaman dulu, zaman sekarang beda. Duit segalanya, oke? Bisa merubah semuanya. Jangan ganggu. Astaga, nyebelin banget sih. Kenapa sih manusia itu bisa sampai ke sini? Tahu dari mana coba kalau aku udah balik? Hah? Siapa lagi ini manusia aneh? Keluar dari mobil aku. Lagian ngapain sih kayak kucing aja tiduran di bawah mobil? Kenapa sih hari ini? Udah sana nanti kamu kena tabrak malah. Udah. Cinta. Allah. Udah pergi. No, nggak boleh. Nanti kamu kena tabrak, kelindes jadi peyek, paham? Mati. Mati. Istriku. Aku bisa ikutan gila. Aduh, gimana sih? Kalau tiba-tiba dia naik kayak di video viral, naik ke mobil aku, aduh. Nggak boleh nyakitin, dosa. Aduh, tolong, ada orang kah? Aduh, mas.
Kenapa sih nggak ada yang bener? Kamu pergi. Kalau kamu berdiri terus kena tabrak, kena mundur, kamu bisa mati. Mau mati? Gak kira. Gak kira. Aduh. Aduh. Aku mau jalan, kamu jangan gerak. Kamu jangan gerak. Jangan kayak kucing. Aduh. Aduh, bangun dong. Malah makin masuk sini orang. Aduh, keluar. Ih, gak mau keluar lagi. Keluar cepetan. Aduh, tolong dong. Kenapa sih orang gila nih malah di sini? Kamu nanti kena tabrak. Aduh, Mas Ferry kemana ya? Aduh, ayo keluar dong. Please dong, keluar. Berdiri. Kotor di bawah situ, berdiri. Johnny. Cuma namanya Berdiri. Joni. Iya. Johnny. Iya, kamu punya juga kok. Mas Joni. Jangan gitu dong. Mas Jon keluarin deh, minta tolong. Berdiri dulu, oke? Ada sesuatu buat kamu. Ya udah, bangun dulu, bangun. Oh, lagi santai kawan. Mau Wah, gitu, mau? Ya udah, nih, bawa. Enak. Nih lagi sekalian. Kamu udah Jon, suruh pergi. Takut Joni kena tabrak. siapa? You. Suruh pergi. Udah. belum. Kelihatan gila. Woi, lagi santai kawan. Ih, kamu nggak punya duit ya? Nih. Buat makan. Lagian kamu kok bisa nyampe sini sih? Ini. Yang penting mau pergi. Udah, nggak usah. Itu ambil duit kamu Nggak nggak usah, aku kamu nggak miskin perlu. aja belagu kayak gitu. Ada orang. Kan udah dikasih itu sama. Nama kamu siapa? Zunan. Dia. Kok bisa gitu? Zunan nama kamu. Ya udah pergi sana. Sorry ya, Bos. Saya ada rapat keluar kelihatan jerit-jerit tadi soalnya. Itu kenapa Mas Ferry bisa paham sama bahasanya orang Dia mungkin? udah sering di sini soalnya. Kok nggak diusir? Sudah sering kali diusir sama satpam, cuman nggak pernah. Iya udah. Sorry ya, saya tinggal ya karena masih ada rapat. Sorry ya. Iya udah nih. Thank you ya. Apaan nih maksudnya? Sini dulu. Apaan lagi sih? Kayak menghina aku lagi. Aku nggak bisa dihina ya sama kamu. Yang ngehina siapa, Jon? Kamu. Joni, aku nggak hina. Aku nih makasih udah ditolongin. Uang kamu 7.000 perak di bawah sono. Ini 50.000. Jon? Nama aku bukan Joni. Iya. Ingat ya? Tadi dia panggil kamu Joni kan? Bukan. Dia ngeliat ini. Ini mana? Ini. Nih. Hah? Ini. Makanya dia bilang Joni. Bukan namaku Joni. Oh, itu kamu Joni namanya? Iya kan kebanyakan orang-orang bilang kayak gitu. Joni, Jono lah. Oh, kalian sebagai cowok tuh sering namain itu? Iya nggak usah ditunjuk juga kali. Itunya dikasih nama, terus punya kamu Joni. Kenapa pakai nama Joni? Ya nggak tahu umumnya kayak gitu. Nggak mau? Nggak mau. Ya udah. Bentar dulu dong. Apa lagi sih, Jon? Ya terserah nama kamu Aku tuh siapa. kesel ya sama kamu dari tadi. Tadi aku udah bantu kamu dari cowok kasar. Terus sekarang udah aku bantuin kamu lolos dari orang gila. Kamu nggak ada terima kasihnya gitu? Yang Iya. bantuin aku lolos dari si baju kuning tadi Mas Ferry, bukan kamu Jon. Tapi kan awalnya aku. Kamu nggak ada effort apa-apa kok perasaan. Nggak ada effort apa-apa perasaan. Dasar ya. Emang di dunia ini yang paling susah itu minta maaf dan terima kasih ya. Makasih udah buktiin
itu hari ini. Makasih. Makasih ya John. Kamu siapa? Ya terserah. Makasih ya Mas. Nama aku Didan. Oke. Bukan Johnny. Daiden, thank you. Kamu nggak mau duit kan? Didan bukan Daiden. Sama aja kan? Daiden. Thank you. Baru kali ini aku ketemu sama cewek nyebelin, tau nggak? Nggak tahu terima kasih. Kamu bilang aku nyebelin. Emang kamu gak nyebelin gitu? Aku campur urusan orang. Aku berniat baik, tahu? Udah selesai belum sih ngomongnya? Tambah-tambahin aja dari tadi. Ganggu. Aku bakal maafin kamu. Tapi ada satu syarat. Aku emang bilang maaf ya? Aku bilang makasih. Aku minta maaf untuk apa? Ya, aku nggak ngerasa salah apa-apa kok sama kamu. Oh, kamu nggak merasa bersalah? Salahnya di mana? Ya karena kamu nggak berterima kasih sama aku. Karena kamu menghina aku tadi. Aku nggak hina. Dengan cara kamu ngasih uang 50.000 itu tadi. Itu tanda terima kasih. Nggak, itu menghina. Bedanya orang punya duit, makasihnya itu pakai apresiasi, ya ada nilainya. Nggak semua penilaian itu dari uang. Sorry ya. Bukannya semua orang butuh duit ya? Ya tapi kamu merendahkan aku namanya. Aku nggak ngerendahin kamu, aku tuh kasihan dan empati sama kamu. Kamu punya duit cuma 7.000, kamu kasihin orang gila. Terus kamu mau makan apa? Kamu punya duit enggak? Mentang-mentang kamu orang kaya. Aku nggak gitu. Kamu punya duit nggak? Aku bakal terima maaf dari kamu dan terima kasih dari kamu asal kamu tinggal bilang kamu punya duit atau enggak. Kalau kamu nggak punya duit, aku bakal kasih biar kamu bisa makan. Niat aku baik kan, tapi kamu terimanya salah. Ya emang nggak semua niat baik itu diterima dengan baik. Udah. Oh, seperti itu mainnya. Kurang ajar tuh pengemis. Udah jadi gembel, pengemis, si belagu, sudah di pahlawan. Oke. ada kerjaan nggak? Woi. Aku emang butuh kerjaan, tapi nggak butuh kamu. Kamu bukan tipe aku. Bagus. Aduh. Dan kamu nggak apa-apa? Keselio ya? Aduh. Kabur lagi. Yaudah bangun Den. Bangun Den. Den. Kok pingsan sih? Aduh. Mana lagi? Aduh. Au! Kuku aku. Aduh. Kenapa Mbak? Aduh. Nggak tahu pingsan nih orang. Masukin mobil deh. Wah, ini Didan. Aduh. Kamu kenal? Ini mantan. Au! Aduh. Istrinya mantan tetanggaku, Mbak. Oke. Yaudah. Aku bawa aja. Oh. Nggak apa-apa. Aman. Mampus lu. Lagian ikut campur urusan aku. Apa lu? Semua orang gila. Apa sih? Apa sih? Orang gila. Kok bisa? Dia punya bahasa. Kamu gak bakal ngerti. Oh, pantes. Emang zaman sekarang ada bahasa orang gila? Badan doang yang gede. Orang gila kecil kayak gitu takut. Ya bukan takut, kaget aja langsung dipukulin kayak gitu. Butirnya itu. Bukan butir ini mah. Hati-hati, makanya di sini. Banyak orang gila. Siap. Lagian ini perusahaan kamu main ngebut-ngebut aja. Iya. Ya udah, makasih. Hati-hati.
Ya. Zaman sekarang ada bahasa orang gila. Hebat banget tuh orang. Kurang ajar tuh orang gila, awas aja. Gue tabrak juga lu. Udah bener-bener enakan kan? Masih ngerasain pusing nggak? Udah enggak, Mak. Saya udah benar-benar sembuh. Ya udah, aku buka ya perbannya. Ntar biar cepet pakai gunting aja. Rambut kamu kena potong. Beneran, Mbak? Bercanda. Mbak Vivi bisa aja. Mbak, kenapa mau bantu saya? Kenapa? Mbak Vivi, kenapa mau bantu saya? Ya orang mau nolong kan gak perlu milih-milih. Kalau emang niat mau nolong ya nolong aja. Nggak, maksud saya kan padahal waktu pertama kita ketemu itu nggak enak banget. Kamu lucu sebenarnya. Vin, Waalaikumsalam. kamu masih kepikiran masalah Didan? Ya, mau gimana lagi Mas? Vina nggak bisa munafik sama perasaan Vina sendiri. Ya udah, namanya suka atau sayang ya. Cuman kan masalahnya Didan itu kan mantan kakak ipar kamu. Sebenarnya aku kesini juga ada hal penting yang mau aku sampaikan sama kamu. Emang Mas Heri pulang jam berapa? Aku nggak sempet ngabarin lewat telepon, cuman aku kan 3 hari baru pulang. Jadi kemarin waktu itu aku pas berangkat kerja, aku belum ganti baju, aku nemuin si Didan ada di tempat kerjaku. Oh iya? Ya, dan keadaannya dia itu habis ditabrak orang. Ditabrak? Sepertinya gitu, ditabrak. Terus Mas Didan nggak kenapa-napa? Aku nggak tahu jelasnya sih, cuman waktu itu ketika aku nolongin Didan ngangkat ke mobil, terus dibawa sama bos aku. Pantesan aku ngubungi Mas Didan. Nggak tahu sih nomornya Vina diblokir atau gimana, tapi Vina bener-bener nggak bisa ngubungin Mas Didan sama sekali, Mas. Iya, ya. Terus aku juga nggak tahu keberadaannya Didan ada di mana sekarang juga. Cuman terakhir aku nolongin dia dibawa sama bos aku dan mungkin dibawa ke puskesmas. Aku tuh nggak tahu lagi. Terakhir Mas Didan di mana? Ya aku nolongin waktu itu cuman ngangkat ke mobil. Mungkin dibawa ke rumah sakit atau ke rumahnya, aku juga nggak tahu. Rumah sakit mana, Mas? Ya kalau di kota kan banyak rumah sakitnya. Emang kamu kenapa mau nyusulin tah? Iya, ya mau nggak mau Vina harus nyusul, Mas. Vina khawatir sama keadaannya Mas Didan. Mas Didan nggak boleh kenapa-napa. Tapi yang jelas pasti ditolong sama bos aku sih, Vin. Karena waktu itu dia mau bilang mau langsung dibawa ke rumah sakit sih. Tapi waktu itu gimana keadaannya Mas Didan? Mas parah banget? Atau... Aku nggak tahu jelasnya sih, cuman si Didan nggak sadarkan diri. Mas hubungi Mas Didan sekarang. Emang nggak ada nomor teleponnya kamu? Aku ada, Mas, tapi... Kamu udah coba ngomongin waktu beberapa hari ini? Iya, tapi kayaknya nomornya Vina diblokir sama Mas Didan. Soalnya Vina bener-bener nggak bisa ngubungin, di telepon nggak bisa. Masalahnya kamu mau cari kemana? Kalau di kota kan juga banyak. Terus Vina mau lihat keadaan Mas Didan. Atau kamu ke rumah bos aku aja, Vin? Boleh. Iya. Iya boleh. Tapi sekarang juga. Ya terserah kamu mau berangkat kapan? Ya aku maunya sekarang juga, Mas. Aku pengen lihat keadaannya Mas Didan. Aku baru pulang, aku nggak bisa nganterin kamu. Terus gimana? Kamu mau naik apa ke kota? Yaudah, aku sendiri aja. Lah, sendiri yakin ke kota? Iya, sekarang kasih... Yang mending kamu naik Grab atau apa, Vin, biar lebih aman. Iya gampang sih, Mas, itu. Yang penting alamatnya kasih Vina. Kebetulan aku nggak bawa HP, Vin. Nanti aku kirim ya. Kamu siap-siap aja. Iya udah. Aku kirim lewat WA ya. Iya. Yaudah, aku cuman ngabarin itu aja. Aku langsung pulang ya. Iya. Soalnya belum istirahat juga. Iya, Mas Arik, makasih banyak ya atas Yaudah, informasinya. kamu hati-hati aja kalau mau ke kota ya. Iya. Aku satu lagi aku pesan. Aku
jangan bikin onar ya. Mungkin di situ Didan dibawa ke rumah bos aku. Iya, aku cuma pengen ngeliat keadaan Mas Didan aja kok. Ya udah kalau kayak gitu. Rumah kamu di mana? Tempat tinggal saya di kampung, Mbak. Cuman saya pergi ke kota untuk cari kerjaan. Oh, kamu lagi butuh kerjaan. Iya. Kamu bisa kerja apa kira-kira? Tujuan kamu ke kota mau kerja apa? Apa aja, Mbak. Yang penting halal. Basic pendidikan kamu? Cuma SMA. Oh, SMA. Kejuruan? Ya, SMA biasa. Paham komputer? Excel? Word? Kalau komputer saya paham. Di SMA pernah dipelajarin? Word, Excel? Pernah dipelajari. Ya udah deh. Kalau gitu, kamu masih pusing? Iya, udah kerja sama aku. Bisa jadi asisten aku. Beneran, Mbak? Emang kelihatan saya bercanda nih. Makasih. Dan satu hal lagi, aku nggak suka dipanggil Mbak. Kita seumuran. Oke, Vivi. Vivi. Makasih banyak juga selama ini Oh iya, udah dikasih tempat tinggal. sorry ya, aku tanpa izin kemarin pas kamu pingsan ngelihat KTP kamu. Di situ status kamu. Oh iya, soal itu ya. Sebenarnya saya memang pernah menikah, Mbak. Cerai mati. Emang kenapa? Almarhum istri kamu kecelakaan, sakit? Almarhum istri saya meninggal karena sakit, Mbak. Innalillah. Ya udah, kamu yang sabar ya. Iya, Mbak. Vivi. Oh iya, Vivi. Ya udah, sementara kamu bisa tinggal di sini kalau nggak ada tempat. Rumah kosong kan? Waalaikumsalam. Iya Mas Fer. Sudah baikan, Mas. Jadi Alhamdulillah, Mas. Mas Udah Ferry ini nolong kamu juga kan kemarin? Iya, saya ingat Mas Ferry. Saya sudah mengetahui persembunyian Gigi. Udah ketemu? Di mana Mas Fer? Di daerah Pakusi juga. Berarti selama ini dia ada di dekat kantor? GG itu Dia ngontrak di situ. GG itu yang nabrak. Bagus, yang nabrak kamu. Rencananya besok kita gap. Oke. Besok pagi. Kalau gitu saya ikut. Iya, harus ikut. Tapi kamu Iya, beneran baik-baik aja dan Udah baik-baik aja, Mbak. Nggak perlu khawatir sama saya. Mas Ferry kan bilang kalau saya butuh asisten. Nanti saya jadiin Didan sebagai asisten saya, boleh? Oh boleh, asalkan sesuai spesifikasi dan Mbak Vivi bisa. Biar saya yang atur, Kalau- saya ngajarin dia juga. Kalau perlu saya diinterview dulu. Jangan sembarangan masukin. Nanti saya ajarin. Ya, saya serahkan semua ke Mbak Vivi karena yang paham itu Mbak Vivi kan. Ya, saya butuh kerja yang nyaman. Saya nyaman deket. Maksudnya saya cocok sama dia. Iya, saya yakin dia cocok. Gitu Mas Fer. Dan sementara dia akan di rumah kosong sebelah ya. Dia dari kampung belum ada tempat tinggal. Jadi nanti rumah sebelah biar Didan yang nempatin. Oke, kalau gitu aku bakal bilang sama Pak Uco untuk mempersiapkan semuanya. Betul. Ya udah, kalau gitu saya pamit ke Mas dulu ya. Ya, Iya. Dulu ya Mas. Siap, Mas. Mari. Mas Ferry itu orang kepercayaannya Papa. Cocok. Soalnya dia baik. Terus kayaknya kelihatannya jujur. Siapa ya Mbak? Vina? Mas Didan nggak kenapa-napa Vin, kan? kok kamu bisa sampai sini? Mas, gimana keadaannya Mas Didan? Mana yang sakit, mana yang luka, Mas?
Kamu tahu Dia nggak kalau apa-apa kok mbak, nggak usah dipegang-pegang juga, baik-baik aja. Vin, kamu tahu kalau aku kecelakaan? Vina panik banget. Vina tahu dari Mas Eri kalau Mas Didan itu kecelakaan. Nggak perlu panik mbak, dia udah aku rawat, udah sembuh. Iya, aku udah nggak apa-apa kok. Dia pacar kamu? Enggak. Oh bukan, ya udah bagus. Dia baik-baik aja kok mbak, mbak bisa pulang lagi. Dia itu Bukan adik kamu kan? adik mantan istri aku. Oh adik ipar. Iya. Kamu siapa sih sok ngurusin Mas Didan? Iya, dia bakal kerja sama aku. Dan aku bakal jadian sama dia. Iya, Aku bakal nikah. Enggak, aku nggak percaya. Pasti ini semua gara-gara kamu kan? Oh gara-gara Ini kerjaan kamu kan? Vin. Mas Didan sampai kecelakaan kayak gini gara-gara kamu kan? Enggak, bukan. Kamu jujur sama aku. Bukan. Mas, aku nggak percaya, Mas. Bukan gara-gara dia. Justru dia yang nolong aku. Tapi kenapa secepat itu, Mas? Mas Didan mau jadian sama dia. Dia orang asing, Mas. Vin, kamu nggak perlu marah-marah. Kejadian sebenarnya itu adalah Kenapa mbak? Nggak tahu pingsan dia orang. Masukin mobil deh. Wah ini Didan. Kamu kenal? Ah, ini mantan. Istrinya mantan tetanggaku mbak. Oke. Yaudah, aku bawa aja. Oh. Ya udah masih ngapain di sini? Udah tau kan dia dan baik-baik aja dan dia bakal stay sama aku di sini. Vin, maaf ya. Waktu itu aku juga udah bilang sama kamu kalau aku nggak bisa. Gak bisa apa? Gak apa-apa. Kalau aku masih tetap di kampung itu, aku nggak bisa lupa atas kenangan yang dulu. Ya udah. Kalau kebahagiaannya Mas Didan ada di sini, insya Allah Vina belajar ikhlas. Mbak Vivi ya, Mbak Vivi, titip Mas Didan. aku pasti jagain dia dengan baik kok. Vin, kau pasti nemu cowok yang lebih baik dari aku. Jadi kamu suka sama Didan? Iya, dulu. Tapi kebahagiaan Mas Didan ada di sini. Ya udah, aku nyerah. Semoga Mas Didan lebih bahagia ya. Lebih bahagia dari yang lalu. Amin. Vina pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya pantas lah kakak adik pada suka sama kamu. Kamunya baik. Dari mana kamu tahu aku baik? Ya aku tahu aja. Aku bisa menilai karakter orang dari pertama kali ketemu. Waktu kamu digodain sama mantan kamu itu. Ya terus kamu baik sama orang gila padahal kamu gak punya duit. Aku ngasih duit kamu 50.000 tuh beneran pengen ganti biar kamu bisa makan. Tapi logat aku emang kayak begitu, gaya aku tuh emang kayak gitu, tukang ngegas, gak bisa kalem gitu. Tapi apa aku salah ya? Salah apa? Udah bilang kayak gitu sama Vina. Ya nggak apa-apa, biar dia jauh-jauh dari kamu. Ya kan aku niat nolong kamu. Kamu kan bentar lagi mau kerja sama aku dan mau stay di sini sama aku. It's okay, nggak masalah. Aku Tapi bisa bantuin kamu. Aku kasihan aja sama dia. Dia jauh-jauh dari kampung untuk nyamperin aku ke sini. Ya udah kejar aja sana. Enggak. Bukan gitu. Ya udah nggak perlu. Dia udah gede, udah dewasa. Iya. Dia bisa nyampe sini selamat, artinya dia bisa pulang dengan selamat kan? Gak perlu kamu anterin juga kan? Ya kalau kamu nganterin dia itu sama artinya kamu ngasih harapan sama dia. Iya enggak. Gitu kan? Karena aku nggak nganterin. Aku Ya stay udah di kamu sini. tuh perlu istirahat. Apalagi besok kita ada kerjaan penting. Kita harus nemuin si Bagus biar dia kapok. Kita kasih efek jerah, kita penjarain dia karena udah bikin kamu celaka. Iya. Oke. Mbak kenapa bisa kayak gini sama saya?
Iya, Vivi maksudnya. iya kan mau baik sama orang harus tulus, harus itu. Tapi tatapannya kok. Mau ke Mas Ferry, di sebelah ada Pak Ucok. Oh iya. Benerin tempat, Iya, nyiapin iya. tempat maksudnya Iya, buat saya Didan. istirahat dulu saya. Oh iya istirahat, tapi nanti tidurnya di sebelah kan udah sembuh. Oh iya. Di Nggak sebelah. boleh, iya nggak boleh di sini lagi. Iya, nggak boleh ya satu udah. rumah cowok cewek. Yaudah, aku ke Mas Ferry. Oke. Ada Pak Ucok. Kamu tidur atau nyusul? Nyusul. Iya. Iya udah tidur dulu kalau capek, nggak usah dipaksain. Kamu istirahat. Oke, iya. Kok nyusu sih? Salah ngomong. Lagi. Tiap saya kesana kesini ada kamu. Maunya apa sih orang gila, ha? Lagian kurang ajar, ha? Orang gila, nggak jelek. Belum. Gara-gara kamu ya, aku hampir ketahuan. Aku udah nabrak. Joni, jadi kamu yang nabrak. Joni. Mas Fer, aku minta tolong. Bawa dia, laporin. Joni. Joni. Bangun. Ternyata kamu masih nggak terima sama aku. Gara-gara kamu, ha? Semuanya jadi hancur. Aku tahu kamu sayang kan sama dia, kamu deketin dia, ngusak segalanya dari aku. Joni. Kamu bisa aku. Asal kamu tahu ya, aku nolongin dia cuma karena aku nggak suka ada cewek dikasarin, bukan karena aku suka sama dia. Asal kamu tahu ya, dia bos aku. Joni. Iya, makasih banyak ya. Makasih. Aku disayang sama kamu. Aku nggak peduli. Aku sayangnya sama Didan, bukan sama kamu lagi. Udah jelas kan? Kan, bener kan apa kata bilang? Yang pasti Didan nggak kayak kamu. Lepasin. Kenapa ketawa? Nggak apa-apa sih, nggak nyangka aja. Joni. Orang gila itu yang bilang Joni. Iya. Tapi aku bisa dibuat gila. Maksudnya? Gila karena apa? Gila karena apa? Jawabannya ada di depan aku. Terus maksudnya omongan kamu yang barusan apa? Kamu pikir itu bercandaan? Itu beneran pernyataan sesuai isi hati aku. Aku nggak peduli walaupun kamu duda. Kalau aku dibandingin sama kamu, itu jauh banget. Kok bisa? Justru nggak ada nilainya. Kok gitu? Aku seorang duda.
dan aku nggak punya apa-apa. Nggak ada yang mau jadi duda ataupun janda. Ya udah, itu status doang kan. Itu nggak ngubah identitas kamu siapa. Kamu Didan, kamu orang yang beda buat aku, kamu orang yang tulus buat aku. Vi, kita cuma kenal selama ini karena kamu cuma nolong aku. Ya justru aku bisa lihat itu. Aku bisa lihat kalau kamu adalah sosok yang penting buat aku. Kamu nggak salah. Salah? Siapa yang salah? Jarang banget ada orang yang bisa tulus kayak kamu. Kamu tahu kan, kalau kebaikan yang udah kita lakuin akan berbalik ke diri kita, mungkin sama halnya sebuah ketulusan yang udah kamu kasih, itu bikin aku jatuh hati sama kamu. Kalau boleh aku jujur, aku juga ada perasaan sama kamu. Dan luka aku sembuh, itu juga karena kamu. Bukan cuma luka yang ada di kepala aku, tapi luka di hati aku. Aku bakal selalu jadi obat buat kamu, Dan. Aku bakal jadi orang yang selalu ada buat kamu. Karena menurut aku yang namanya cinta gak memandang status ataupun materi. Tapi soal di sini. Ya, aku bersyukur bisa ketemu cewek kayak kamu. Aku lebih bersyukur dan lebih beruntung kenal kamu. Kamu orangnya tulus, gak pernah manfaatin aku sedikit pun. Justru aku yang berterima kasih banyak sama kamu. Selama ini kamu yang selalu nolong aku. Dari situ kita dekat dan timbul rasa. Rasa apa? Rasa cinta di antara kita. Makasih ya. Nggak perlu makasih. Yang terpenting kita berdua harus terus sama-sama buat ngejalanin semua. Ya. Jalanin sampai ujung waktu. Berarti selain kamu mencintai aku, sekarang juga bisa mencintai Joni. Ih, apaan sih? Nakal banget sih. Bercanda.